Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini ada cara untuk penulisan karya ilmiah menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi dalam kutipannya, dalam citasinya, kemudian penulisan daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Bagaimana cara penggunaannya? Pastinya tahapan pertama adalah kita install aplikasi Mendeley. Kemudian setelah kita install, cari beberapa referensi online dalam bentuk PDF pastinya untuk bisa dimasukkan ke aplikasi Mendeley. Kemudian setelah itu langkah terakhir adalah mengutip atau proses citasi menggunakan Mendeley dengan style Turabian edisi ke-8. Mari kita coba, dimulai dari download aplikasi Mendeley. Kita buka di Google pencarian, cari Mendeley desktop for Windows. Ini setelah itu kita buka di Mendeley for Windows, kemudian ini dibuka. Kalau masih muncul begini, kita bisa download. Kalau sudah muncul seperti ini, kita download aplikasi Mendeley for Windows. Kita klik aja, ini sudah bisa terdownload. Kita tunggu saja dalam beberapa waktu, sambil lalu kita mencari. Tahapan kedua adalah cari referensi ilmiah online. Pastinya kita cari dalam bentuk PDF. Pencariannya dari Google Scholar. Kita cari Google Scholar atau dikenal dengan Google Cendekia. Kita cari referensi apa yang kita pakai sebagai referensi rujukan. Cari dalam bentuk PDF. Kalau kita cari jurnal, ya tulis jurnal yang berkaitan dengan misalkan pendekatan studi Islam. Ini jangan lupa ketika kita cari versi apa, ya kita cari diawali dengan jurnal. Kalau buku ya buku. Kemudian diakhiri dengan PDF biar bisa langsung kita diarahkan di Google pencarian ke PDF. Nah, perlu diakhiri dengan PDF dan diawali dengan apa yang kita cari. Kalau buku ya buku, kalau jurnal ya jurnal. Saya jurnal cari tema tentang pendekatan studi Islam. Ini ada beberapa jurnal yang bisa saya download. Ketika bisa di-download, pastinya di sini langsung terdownload. Ini sudah selesai install, sambil download beberapa referensi PDF. Ini sudah bisa terdownload. Kita download, klik ini saja. Ketika ada judul atau tema yang sesuai pencarian, kita klik ini saja. Jangan klik ini, biar lebih cepatnya langsung ke PDF. Cari beberapa referensi yang bentuknya PDF. Sekarang cari kata kunci lainnya. Ada beberapa kata kunci yang akan kita jadikan referensi. Jika tidak bisa terdownload, berarti itu ada file PDF yang ketika kita download harus berbayar. Maka jangan kita paksa, kita cari file lainnya. Ini sudah terdownload aplikasi Mendeley desktop. Kita buka saja di sini. Bagi komputer atau laptop yang belum terinstall, kita install dulu aplikasi Mendeley desktop. Next aja, agree, next, install. Sambil install, kemudian kita cari referensi lainnya. Ada PDF,
apapun bentuknya PDF bisa kita cari, pastinya yang terkait dengan makalah atau artikel yang akan kita buat. Ini sudah ada beberapa artikel yang bisa kita pakai sebagai referensi. Ini sudah selesai install Mendeley desktop, kemudian kita cari atau buka di desktop, tampilan desktop. Nah, ini sudah terbuka. Kalau belum registrasi, silakan registrasi dulu di menu sini. Jika sudah registrasi, tinggal masukkan email dan password ketika sudah diregistrasikan. Kalau belum, silakan registrasi, klik registrasi. Pastinya kita akan diarahkan ke Mendeley online. Ini kalau sudah punya akun, pasti ada email yang sudah muncul di sini. Ini sudah saya daftarkan. Jika belum, klik ini buat akun baru. Sama pendaftarannya seperti biasa, daftar email, kemudian daftar Facebook dan yang lainnya. Saya taruhlah sini ada email baru. Lanjut, kemudian saya taruh nama depan, kemudian sini nama akhir, tahu nama keluarga apa, ini nama kemudian keluarganya apa. Jika ada cukup nama depan, kemudian di sini nama belakang, kemudian password yang kita gunakan. Ada perpaduan password antara angka dan huruf, ada huruf besar, ada huruf kecil. Itu saya coba memperpadukan antara angka dan huruf. Dan saya register, klik register, kemudian continue untuk muncul akun kita. Setelah terbuka akun kita, nah ini baru bisa kita gunakan. Ini jangan tutup dulu, langsung kita buka di Mendeley desktop. Ini email yang kita daftar, kemudian password kita masukkan, kemudian check in. Jika belum, pastinya di sini belum connect ke Word, pastinya di sini ada keterangan belum terinstall, maka kita klik di sini install. Kalau sudah terinstall seperti ini, close saja dan next, close. Ini kita ambil beberapa referensi yang akan kita jadikan rujukan atau kita gunakan sebagai kutipan. Caranya di sini di sebelah add ini ada tanda panah ke bawah. Kalau ambil hasil file yang sudah terdownload, kita klik ini. Kalau kita enter manual, misalkan tidak ada file PDF-nya, kita buat manual di sini bisa. Misalkan kita buat buku, masukan dari buku cetak, maka kita masukkan manual dengan memasukkan nama, judul ini tipenya apa, buku, kemudian judulnya, kemudian di sini kita kalau jurnal, kalau buku sesuaikan situ. Yang kalau buku, kemudian judulnya apa, penulisnya, tahun, kemudian jika ada perlu halaman dikasih, kalau tidak perlu, kemudian langsung ke ini tempat penerbit, kota mana, kemudian penerbitnya, publisher ini diisi. Jika ada buku, pasti di situ ada ISBN. Kemudian jika ada buku PDF, maka klik di sini. Tidak perlu masukkan file buku PDF. Ini kalau jika kita input manual. Kalau kita input file secara otomatis, klik ini saja, add file. Ada beberapa file yang sudah saya download tadi, beberapa jurnal yang dibuat untuk referensi. Klik ini saja. Saya ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 artikel yang akan saya gunakan sebagai kutipan.
klik, buka saja. Ada beberapa jurnal yang di sini muncul, sudah nama penulisnya, judulnya, kemudian tahunnya, nama jurnalnya sudah ada. Kemudian ini adalah jurnal ketika ketika jurnal itu dalam pengelolaannya secara maksimal, secara bagus, pastinya di sini lengkap. Jika tidak maksimal, maka ada beberapa yang tidak muncul di sini. Itu kalau ada beberapa jurnal, maka saya sarankan jika itu dalam versi jurnal, cari jurnal yang dari jurnal yang sudah teragregasi. Dicarinya dari laman pencariannya di sini, jadi Sinta Ristek, kemudian dicari sini atau langsung ke jurnal ini boleh. Kalau di sini ya akan muncul halaman Sinta Ristek Brief, kemudian cari di sini short ini, kemudian jurnal. Ada beberapa pilihan jurnal yang di sini terkumpul, jurnal Sinta 1 atau teragregasi 1 yang paling tinggi. Kemudian ini S2, Sinta 2, S3. Jadi kalau ya sudah standar sini, pasti pengelolaannya itu sudah maksimal, pasti di sini sudah muncul namanya, kemudian judulnya apa, ini kan belum muncul di sini. Kemudian di sini penerbitnya muncul. Ini cuman saya contohkan, ada beberapa jurnal yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap. Jika belum lengkap, silakan jangan klik 2 kali. Ya, klik 2 kali atau open file, klik kanan kemudian open file, atau kita klik 2 kali saja, klik. Ini sudah muncul. Tinggal kita, jika belum lengkap, kita isi di sini, lengkapi mulai dari judul, kemudian penulisnya siapa, kemudian afiliasinya, ini lengkap. Kalau sudah lengkap, baru bisa kita gunakan sebagai kutipan. Ini penerbitnya betul. Tinggal lengkapi, nanti tinggal cari jurnal online-nya. Ini kalau sudah seperti ini, baru kita buat kutipan. Sebelum kita kutip, pastikan di sini di Mendeley Desktop style citasinya ini kita perhatikan. Jika menggunakan EPE, maka ya keluarnya ya innote, bukan footnote. Kalau innote itu catatan perut, kalau footnote itu catatan kaki. Catatan kaki itu ada pada Trobian style ini. Kalau di komputer saya sudah terinstall Trobian edisi 8. Jika belum ada ini, maka klik more style. Di sini get more style-nya, cari apa yang kita pakai. Turabian. Jadi Turabian itu standarnya ya menggunakan footnote atau catatan kaki. Klik Turabian edisi 8, kemudian klik ini use this style. Kita gunakan style ini atau gaya penulisan ini. Kemudian setelah itu klik ini install, cari Turabian ini, kemudian kita gunakan, pilih penulisan yang gaya Turabian edisi 8, kemudian setelah itu sudah bisa kita gunakan, dan ini pastinya sinkron ke Microsoft Word. Microsoft Word yang saya sarankan pastinya 2010 ke atas. Kalau di saya ini 2016. Bisa 2007, namun ada beberapa fitur yang harus dilengkapi. Kalau 2007 atau 2010 ke bawah, ini perlu ada fitur yang harus ditambahi. Jadi kalau pengen langsung otomatis, maka cari yang 2010 ke atas. Ini di saya ini 2016, Office 2016. Ini sudah muncul, kita bisa gunakan sebagai citasi. Cara untuk mensitasi tinggal kita buka Mendeley Desktop, kemudian kita artikel yang sudah kita baca
ada kutipan yang menarik, di situ kita pakai. Misalkan ini saya ngutip tulisan ini dari jurnal yang pertama. Jurnal pertama ini judul artikelnya Studi Islam Interdisipliner. Ini saya kutip misalkan satu paragraf saja. Setelah itu saya paste di sini. Tinggal atur tampilannya. Setelah itu jangan lupa kita kutip. Karena ini sudah ada di aplikasi Mendeley Desktop, ya kita sudah punya arsip referensi yang kita kutip. Pastikan kita lihat dulu judulnya ini Studi Islam Interdisipliner. Maka kita pastinya membuat atau mencari insert citasi ini sesuai dengan judul itu, atau penulis boleh. Judul bisa penulis atau judul interdisipliner. Yang satunya ya ini, klik itu kemudian oke. Nah, karena ini stylenya sudah Turabian, maka keluarnya ya footnote, gaya penulisan catatan kaki. Ya kalau mau ganti style ya tinggal cari di sini. Misalkan saya stylenya menggunakan EPE, ya tinggal ganti di sini. EPE edisi ke-7 misalkan. Nah, ini dalam bentuk innote bukan footnote. Tinggal mau balik lagi ya tinggal kita ganti lagi ke model footnote. Ini kutipan pertama. Kemudian satu lagi saya ambil kutipan kedua dari bukunya ini, Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. Ada beberapa kutipan yang menarik, ada beberapa tulisan yang menarik, kemudian saya kutip. Misalkan ini saya copy, kemudian setelah itu saya paste di sini. Kemudian atur tulisan tersebut. Ini saya cari di sini. Insert citasi, tadi judulnya itu ada kata sosiologis. Oke. Ini baru 2. Silakan nanti sampean olah, tambah beberapa referensi yang dipakai. Pastinya tidak sedikit referensi itu. Idealnya kalau jurnal itu ya 30, kalau skripsi ya 30 ke atas, itu sudah bisa layak sebagai karya tulis ilmiah. Ada beberapa standar dalam pengutipan, ada beberapa referensi yang dipakai. Setelah sampean sudah masukkan beberapa referensi, tugas terakhir adalah di akhir penulisan nanti muncul daftar pustaka. Daftar pustaka ini setelah kita ngutip beberapa referensi, misalkan ada 30, silakan nanti diakhiri dengan klik daftar pustaka, kemudian insert ini. Ini karena saya cuma 2, muncul 2 daftar pustaka. Inilah kutipan menggunakan style Turabian edisi 8 atau dikenal dengan footnote yang sering kita pakai. Semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.